Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa qaidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyam. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, para sepuh, asatidzah, tokoh masyarakat DKM Masjid Al-Mubarakah yang dimuliakan Allah dan jemaah sekalian rahimakumullah taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal pada kesempatan di malam hari ini, di malam di mana kita dianjurkan untuk bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hendaknya dengan rahmat Allah yang Allah turunkan kepada kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita bergembira. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya untuk bisa kita sama-sama hadir di jamuan Allah, di majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah catat setiap detik waktu kita di majelis ini kelak di yaumil qiyamah bisa menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita berharap mudah-mudahan juga bisa membersamai, bermajelis bersama kekasih tercinta kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jannatil Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kembali kita akan membahas pada kesempatan malam hari ini lanjutan seri kajian kita seputar ilmu akidah, di mana hari ini kita belum memasuki pembahasan tentang 6 rukun iman yang menjadi pokok-pokok akidah Islam. Tetapi hari ini kita masih akan membahas, bisa dikatakan ini pengantar terakhir terkait dengan pengenalan seputar ilmu akidah. Setelah pada beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep-konsep yang sebenarnya nanti akan sering kita bahas dalam perjalanan ilmu akidah yang kita pelajari, ya, seperti konsep tentang konsep tentang Islam, iman, ya, termasuk juga bid'ah. Karena istilah bid'ah itu dalam konteks akidah Pak beda dengan bid'ah dalam konteks fikih, ya. Jadi tidak boleh kita letakkan dengan makna yang sama. Sebagaimana nanti juga akan kita mengenal istilah sunnah, yang mana istilah sunnah ini juga dalam penggunaannya dalam ilmu akidah tidak sama dengan istilah sunnah dalam ilmu-ilmu yang lain. Dan apa yang hari ini kita akan bahas jamaah sekalian, yaitu terkait dengan 3 hal. Pertama adalah nama dari ilmu akidah, yang mana nama-nama yang digunakan oleh para ulama untuk menyebut pembahasan ilmu akidah itu cukup banyak, ya. Di samping itu juga nanti kita akan mengenal beberapa referensi yang juga referensi itu mengisyaratkan kepada kita ragam-ragam nama-nama ilmu akidah. Artinya Pak, nanti dari nama-nama ilmu akidah ini bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi mana karya-karya para ulama yang membahas tentang masalah akidah dan mana yang bukan, ya. Karena biasanya nama itu dari suatu buku atau dari suatu kitab akan mencerminkan isi ilmu yang sedang dibahas. Nah, maka dari buku-buku dan kitab-kitab para ulama itu jemaah sekalian, nanti bisa kita simpulkan beberapa nama-nama ilmu akidah. Sekaligus terakhir yang nanti kita akan bahas juga untuk mengenal ruang lingkup dari ilmu akidah itu apa, agar kalau kita belajar suatu ilmu itu Pak, seperti yang saya sampaikan di awal pertemuan, kita tahu, ya, awal kita belajar itu masalahnya apa, dan nanti juga final dan akhirnya juga apa.
Jadi ilmu itu jamaah sekalian, jangan sampai kita mempelajari suatu ilmu itu seperti kita memasuki suatu labirin. Tahu labirin, Pak? Ya, labirin itu biasanya permainan untuk mencari orang gitu ya, masuk ke suatu tempat tapi nanti bingung mau keluarnya gimana gitu ya. Nah, jadi dalam mempelajari suatu ilmu itu jangan seperti kita berada di suatu labirin, bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Artinya tahu A, B, C dan seterusnya Pak, tapi nggak tahu Z-nya apa gitu ya. Nah, jadi maka nanti kita akan mengenal sebenarnya ilmu akidah itu apa aja yang dibahas dari A-nya sampai Z-nya. Ya, sebelum nanti kita bahas secara lebih detail isi dari ilmu akidah itu sendiri. Jadi paling tidak kita tahu awalnya apa, akhirnya apa ya, biar nanti kita punya target dalam belajar. Dan insya Allah mungkin kalau sudah sekian pertemuan ya, atau misalnya udah beberapa pertemuan, bisa kita ngadain ujian semester Pak. Siap Pak? Ya, baik ya, jadi ini yang akan kita bahas. Karena saya kadang memperhatikan Pak, sebenarnya cukup bagus ya, banyak masjid yang rutin mengadakan kajian taklim ini sifatnya, apalagi kajiannya kitab gitu ya, atau kajian-kajian yang sifatnya berseri gitu Pak. Apalagi di Masjid Al-Mubarakah ini kan setidaknya seminggu ada berapa Pak kajian? Seminggu. Setiap hari ada? Ada 6. Nah, 6 dalam seminggu itu Pak, dikali 4 sebulan kan sudah 6 kali 4 24 kan? 24 pertemuan Pak. Itu kalau untuk kuliah ya Pak, itu sudah lebih dari 16 pertemuan satu semester itu Pak. Nah, jadi artinya kalau 4 tahun belajar di Masjid Al-Mubarakah secara rutin gitu Pak, nah, itu bisa wisuda mungkin ini setiap 4 tahun sekali Pak. Kalau diseriusin gitu Pak ya. Nah, tapi kan masalahnya sistemnya tidak seperti perkuliahan. Nah, jadi maka sekali lagi ya, nanti kita belajar suatu ilmu ini juga ada target biar kita tahu batas awalnya apa, berakhirnya seperti apa ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita panjang umur untuk selalu bisa bermajelis ilmu, untuk beribadah kepada Allah lewat majelis ilmu ini. Nah, adapun nama-nama dari ilmu akidah jemaah sekalian, setidaknya Pak ya, kalau kita merujuk kepada berbagai macam kitab-kitab yang disusun oleh para ulama dan isinya berbicara tentang akidah, setidaknya ada 13 nama dari ilmu akidah. Jadi al-aqidah itu hanya baru 1 nama Pak dari minimal 13 nama. Nah, jadi kalau jamaah sekalian misalnya melihat suatu kitab atau membaca suatu kitab Pak, lalu kemudian setidaknya ya 1 di antara 13 nama itu kemudian ada sebagai judul kitab tersebut, nah kita bisa tahu walaupun belum baca isinya bahwa kitab itu membahas tentang akidah. Nah, itu. Jadi maka ya setidaknya Pak, dengan beragam kitab para ulama yang sangat banyak, ya minimal kita tahulah nama kitabnya gitu, walaupun belum tentu kita baca gitu ya. Dan kalau saya pribadi Pak, ketika misalnya mendapatkan satu buku baru ya, masuk buku baru di sini baru dibaca gitu ya, bisa jadi buku lama atau buku baru diterbitkan, saya terinspirasi dengan cara belajarnya atau cara membacanya mantan gubernur kita Pak, yaitu Dr. Anies Baswedan. Jadi beliau dalam suatu pernyataannya itu mengajarkan kepada kita Pak, dengan banyaknya buku yang beredar sekarang ini kan kita sebenarnya nggak punya banyak waktu untuk banyak membaca buku kan ya. Bahkan dalam 1 tahun Pak, ada di sini yang bisa mentargetkan setidaknya 10 buku dibaca. Belum buku-buku yang tebal gitu Pak ya. Nah, maka beliau memberikan masukan, setidaknya setiap kali kita melihat buku atau membeli buku, minimal yang dibaca 3 Pak, minimal, atau 4 minimal yang dibaca. Pertama adalah covernya. Covernya dibaca Pak ya, artinya judul bukunya apa harus tahu. Yang kedua adalah daftar isi ya. Yang ketiga adalah muqaddimahnya, dan yang keempat kesimpulan akhir. Minimal itu ya. Cover, daftar isi, pengantar atau muqaddimah, dan kesimpulan. Nah, maka dengan kita membaca 4 ini Pak, paling tidak dengan 1 kali duduk itu udah bisa membayangkan isi buku itu membahas apa ya. Kecuali kalau yang dibaca novel Pak, maka nggak mungkin. Apalagi kamus. Nah, kalau novel sama kamus nggak mungkin kita pakai pendekatan itu Pak ya. Karena kalau novel daftar isinya chapter 1, chapter 2, chapter 3, itu nggak tahu isinya Pak. Tapi yang saya maksud di sini adalah buku yang bisa kita memahami isinya walaupun tidak membaca keseluruhan. Nah, itu cara kita kalau belum mau menuntaskan buku-buku yang kita miliki. Nah, jadi sekali lagi ya, untuk mengetahui isi dari suatu kitab para ulama,
maka bisa kita identifikasi kalau dalam konteks akidah dengan nama-nama akidahnya. Ada 13. Yang pertama jelas adalah ya, ilmu ini disebut dengan ilmul akidah atau juga disebut dengan ilmul i'tiqad. Ya, kata akidah dan kata i'tiqad itu Pak akar katanya sama. Ya, i'tiqad atau akidah itu akar katanya sama seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu suatu yang mengikat kita. Ya, karena aqoda itu Pak, kata aqoda atau akad itu maknanya adalah ar-rabtu. Maka ketika dikatakan ada dua orang sedang berakad, sesungguhnya mereka sedang mengikat di antara mereka pada suatu ikatan. Jadi ketika kita mengatakan akidah kita adalah beriman kepada Allah, ya hakikatnya kita sedang mengikat diri untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata akidah atau i'tiqad ini akar katanya sama. Dan beberapa kitab jemaah sekalian, beberapa kitab para ulama yang isinya tentang akidah dan namanya juga akidah. Nah, ini saya bacakan ya beberapa kitab yang saya bisa cari ya, saya temukan. Pertama ada kitab Al-Aqidah karya Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal ya, yang wafat pada abad ketiga Hijriah, tepatnya 214 Hijriah. Ada juga kitab I'tiqad A'immatil Hadis ya, karya Imam Al-Ismaili, abad keempat juga. Nah, kalau kita ingin menghitung abad Hijriah Pak ya, cara menghitung abad Hijriah atau abad Masehi itu Pak, jangan dilihat dari angka depannya. Misalnya 371 itu bukan abad ketiga, tapi kita tambahkan satu angka Pak. Jadi kalau 371 Imam Al-Ismaili meninggal, berarti meninggalnya di abad keempat atau ketiga? Abad keempat. Nah, jadi cara menyebut abadnya itu ditambah satu di angka depannya. Jadi misalnya Pak, sekarang ini kita kalau dari sisi Hijriah kan tahunnya 1448 ya. Nah, 1448 Hijriah Pak, berarti abad keberapa Hijriah sekarang? 15. Abad ke-15. Nah, bukan abad ke-14 ya, abad ke-15. 2026 Masehi berarti abad 21, bukan 20. Jadi cara menghitung abadnya seperti itu ya. Ini kalau kita sulit menghafal tahunnya Pak, nah, maka setidaknya minimal tahu abadnya. Lalu ada juga kitab Min Aqaidis Salaf ya. Aqaid jamak dari akidah, juga memiliki akar kata yang sama, karya Imam Ibnu Mandah. Ini wafat juga abad keempat Hijriah. Lalu ada kitab Luma'ul Adillah wa Qaidu Aqaidi Ahli Sunnah, karya Imam Al-Juwaini, abad kelima Hijriah. Lalu ada kitab muridnya Imam Al-Juwaini, Al-Iqtisad fil I'tiqad wa Qaidul Aqaid, karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini Pak, gurunya adalah Imam Al-Juwaini ya. Jadi Al-Juwaini dan Al-Ghazali ini murid dan guru ya, dan dua-duanya merupakan profesor di madrasah atau dulu universitas ya, kalau kita menyebutnya universitas, namanya Al-Madrasah An-Nizamiyah ya. Al-Madrasah An-Nizamiyah ini dibangun oleh Wazir Nizamul Mulk ya, pada masa Khilafah Abbasiyah. Nah, saat itu yang menjadi guru besarnya salah satunya adalah Imam Al-Juwaini dan juga Imam Al-Ghazali ya. Mereka masing-masing juga punya kitab akidah. Kemudian ada juga kitab Al-I'tiqad Libni Abi Ya'la, abad ke-6 Hijriah. Lalu ada kitab Al-Aqidah Lil Kunawi, abad ke-6, dan ada kitab Lum'atul I'tiqad karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Juga kalau Imam Ibnu Qudamah wafatnya abad ke-7 Hijriah. Nah, ini beberapa contoh Pak ya, nama-nama kitab akidah yang menggunakan namanya akidah atau i'tiqad atau akar katanya ya, atau akar kata dari kitab Al-Aqidah. Nah, kemudian jemaah sekalian bukan Allah, nama ilmu akidah yang kedua adalah ilmu usuluddin atau usuluddiyanah. Nah, jadi kalau kita mendapati ada kitab Pak, nama kitabnya Usuluddin atau Usuluddiyanah, isinya tentang akidah ya. Nah, misalnya kitab-kitab para ulama yang disusun dengan nama ini seperti kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah ya, karya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, pendiri mazhab Al-Asy'ari di dalam ilmu akidah, yang wafatnya pada abad keempat Hijriah. Lalu ada kitab Usuluddin karya Imam Al-Ghaznawi,
dan ada kitab Ma'alim Usuluddin karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya, yang juga memiliki kitab tafsir yang sangat besar, kitabnya Mafatihul Ghaib, ya. Ini abad ke-7 Hijriah. Lalu yang ketiga, nama ilmu ini juga disebut dengan ilmu tauhid, ya. Jadi nama ilmu akidah juga adalah ilmu tauhid. Nah, di antara karya-karya yang disusun dalam masalah akidah dengan ilmu tauhid dengan nama tauhid adalah kitab At-Tauhid karya Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, ini juga seorang tokoh besar akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang nanti mazhabnya disebut mazhab Maturidi, ya. Imam Abu Mansur Al-Maturidi, kitabnya At-Tauhid. Lalu ada kitab Tajridut Tauhid Al-Mufid karya Imam Al-Maqrizi, dan ada kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Nah, ini tokoh yang cukup kontroversial ini, Pak, ya, karena pro kontra tentang beliau. Tapi beliau biasanya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini dinisbatkan kepadanya kelompok Al-Wahhabiyah, ya, yang menjadi mazhab resmi di pemerintah Arab Saudi sekarang, ya. Ya, tapi tetap kebanyakan ulama memasukkannya, Pak, sebagai bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, walaupun ada beberapa perbedaan dengan Asy'ari ataupun Maturidi. Lalu kemudian ada kitab Risalatut Tauhid karya Imam Waliyullah Ad-Dahlawi. Nah, ini seorang ulama besar dari India. Dan ada kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad Abduh. Nah, Muhammad Abduh ini, Pak, dulunya merupakan salah satu tokoh penting di Mesir dan beliau termasuk Syekhul Azhar, ya. Jadi salah satu pimpinan tertinggi dari Universitas Al-Azhar Mesir. Nah, ini nama-nama kitab ini semua ada kata tauhidnya. Kemudian ilmu ini juga, jamaah sekalian, dinamai dengan ilmu al-iman. Ilmu al-iman, ya, karena salah satu di antara pertanyaan atau 3 pertanyaan malaikat Jibril yang kemudian dijawab oleh Nabi tentang 6 rukun iman adalah ditanya tentang apa itu iman. Nah, maka ilmu akidah ini juga disebut dengan ilmu al-iman. Nah, di antara kitabnya, misalnya kitab Al-Iman karya Imam Al-Qasim Ibn Salam. Lalu ada kitab Al-Iman karya Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Nah, ini juga tokoh yang seringkali dinisbatkan kepadanya kelompok Wahabiyah. Lalu ada kitab Ushulul Iman karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Nah, juga tadi seperti yang kita sebutkan. Kemudian yang kelima, nama dari kitab atau ilmu akidah ini juga, jemaah sekalian, adalah ilmu sunnah. Nah, jadi kalau kita menemukan kitab, Pak, nama kitabnya As-Sunnah, ini juga bisa isinya berkaitan dengan akidah. Tapi yang perlu saya sampaikan, Pak, seperti yang tadi saya sempat singgung di awal, ya, istilah sunnah itu, jemaah sekalian, kita harus meletakkan maknanya sesuai dengan konteksnya. Jadi artinya, Pak, tidak boleh kita mendefinisikan kata sunnah itu di luar konteks, ya. Yang mana istilah sunnah itu bisa maknanya berbeda tergantung 3 konteks. Yang pertama, kalau istilah sunnah itu, Pak, dimaknai dalam ilmu akidah, artinya adalah Islam. Jadi kata sunnah itu, Pak, kalau digunakan dalam akidah, maksudnya adalah Islam itu sendiri, ya. Nah, lalu yang kedua, istilah sunnah kalau didefinisikan dalam ilmu fikih, kita tahu maka sunnah itu lawan dari haram, wajib, sunnah, haram, wajib, makruh dan mubah. Malah dalam ilmu fikih, Pak, kira-kira sama nggak artinya? Ini ucapan saya ini sama nggak artinya, Pak? Sholat sunnah dengan sunnah sholat, sama atau beda? Padahal dua-duanya fikih, Pak, ya, dua-duanya fikih. Tapi kita balik aja, ya, sholat sunnah dengan sunnah sholat itu artinya sudah beda. Tapi dia maknanya sama, Pak, dari sisi fikihnya, yaitu mayutsabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Perbuatan yang jika dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah, jadi mau dia disebut sholat sunnah atau sunnah sholat, maknanya sama, yaitu perbuatan yang berpahala jika dilakukan, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi dari sisi terkait dengan sholatnya dia berbeda, ya. Kalau kita katakan sholat sunnah, ya berarti masuk di dalamnya sholat duha, sholat rawatib, sholat tahajud. Tapi kalau kita katakan sunnah sholat, berarti bukan jenis-jenis sholat, ya. Sunnah sholat berarti ngangkat tangan ketika takbiratul ihram, membaca tasbih dalam ruku dan sujud. Nah, itu jadi maknanya bisa berbeda kalau dikaitkan dengan
istilah sholat. Tapi secara fikih dia maknanya sama. Perbuatan yang jika dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah, yang ketiga adalah istilah sunnah dalam ilmu hadis dan usul fikih. Kalau istilah sunnah Pak dalam ilmu hadis dan usul fikih, maka definisinya adalah ma'udhifa ilan nabihi sallallahu alaihi wasallam ghairal Qur'an. Segala hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'an. Nah, jadi kalau sunnah dalam ilmu hadis, apapun yang dilakukan atau disandarkan kepada Nabi Pak, maka itu sunnah. Contoh misalnya Pak, Nabi Muhammad SAW itu istrinya ada 11. Sunnah bukan Pak? Hah? Sunnah bukan? Nabi Muhammad istrinya ada 11? Sunnah Pak, karena itu fakta sejarah yang nggak boleh kita ingkari ya. Siapa 11 istri Nabi Muhammad itu Pak? 2 sudah meninggal ketika Nabi masih hidup, namanya Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah. Lalu 9 diantaranya masih hidup ketika Nabi sudah meninggal, ya, yaitu Zainab binti Jahsy, Sauda binti Zam'ah, Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, Hafsah binti Umar, Aisyah binti Abu Bakar, Juwairiyah binti Haris, Safiyah binti Huyai bin Akhtab, Ummu Salamah, dan yang terakhir Maimunah bintil Haris. Nah, jadi Nabi SAW itu punya 11 istri yang disandarkan kepada beliau, maka itu adalah sunnah. Pertanyaannya Pak, ada yang berani mengamalkan? Nah, kalau mengamalkan beda lagi. Jadi kalau sunnah dalam ilmu hadis Pak, nanti secara hukum syariatnya kepada kita umatnya, maka dia akan terikat dengan 5 hukum syariah. Artinya nanti ada kita katakan begini Pak, sunnah Nabi hukumnya wajib, sunnah Nabi hukumnya sunnah, sunnah Nabi hukumnya haram, sunnah Nabi hukumnya makruh, dan ada sunnah Nabi yang hukumnya mubah. Nah, ini biar nggak menggantung, saya kasih contoh nih Pak. Sunnah Nabi yang hukumnya wajib, contohnya apa? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu sunnah Nabi bukan Pak? Sunnah Nabi hukumnya wajib untuk kita lakukan. Sunnah Nabi yang hukumnya sunnah, apa contohnya? Sholat sunnah. Nabi kan sholat tahajud, sholat duha, ya, itu sunnah Nabi, tapi hukumnya bagi kita adalah sunnah. Sunnah Nabi yang hukumnya haram Pak, nah yang tadi kita sebutkan, menikah dengan wanita lebih dari 4 istri, itu sunnah Nabi, beliau melakukannya, tapi haram bagi kita umatnya, ya, maka sunnah yang hukumnya haram. Ada juga Pak sunnah yang hukumnya makruh, Nabi melakukannya tapi bagi kita tidak boleh dilakukan, namun tidak sampai haram. Misalnya adalah Nabi Muhammad SAW itu Pak punya kebiasaan melakukan saumul wisal. Nah, saumul wisal itu apa Pak? Nah, ada 2 jenis puasa yang dilarang oleh Nabi kepada kita Pak, ya. Pertama ada saumud dahri, dan itu biasa Nabi lakukan, dan yang kedua saumul wisal, ya, saumud dahri dan saumul wisal, bukan dahar risol Pak, itu beda lagi artinya. Saumud dahri dan saumul wisal. Saumud dahri dan saumul wisal itu maknanya sama sebenarnya Pak, puasa setiap hari, ya. Saumud dahri dan saumul wisal itu puasa setiap hari. Bedanya adalah kalau saumud dahri, Nabi biasa puasa berurutan setiap hari, tapi tetap makan sahur dan berbuka, itu namanya saumud dahri. Sedangkan kalau saumul wisal Pak, puasa setiap hari tapi tidak ada berbuka, tidak ada sahur, puasanya lanjut, ya. Masuk malam hari nggak berbuka puasa, lanjut puasa. Masuk waktu sahur nggak makan sahur, lanjut puasa. Beberapa hari Nabi pernah melakukan hal tersebut. Nah, adapun kita umatnya Pak dilarang melakukan 2 jenis puasa ini, yang mana kita hanya dibolehkan paling tidak maksimal puasa Daud, ya, 1 hari puasa 1 hari tidak. Ada seorang sahabat Nabi Pak kemudian ingin mencontoh puasa yang dilakukan oleh Nabi ini, namanya Abdullah bin Amr ibn al-As, ya. Lalu kemudian Abdullah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tuwasil wa tanha anil wisal. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Abdullah bertanya kepada Nabi dalam konteks seperti menggugat, Pak, ya Rasulullah, Anda puasa wisal, kenapa melarang kami puasa wisal? Maka Nabi mengatakan, innama at'amani rabbi wasaqani, aku beda dengan kalian karena Allah memberikan kepadaku makan dan minum secara khusus. Makanya Nabi Muhammad itu Pak, basyarun laisa kal basyar, beliau itu manusia tapi tidak seperti umumnya manusia, ya. Kenapa? Karena Allah memberinya wahyu, memberikan mukjizat dan semacamnya. Nah, jadi maka sunnah Nabi yang seperti ini Pak hukumnya adalah makruh,
Ya, artinya sunnah ini beliau lakukan, tapi makruh atas umat untuk melakukan. Dan yang terakhir Pak, ada sunnah Nabi yang hukumnya mubah. Sunnah Nabi yang hukumnya mubah itu Pak dikategorikan oleh para ulama sesuatu yang biasa Nabi lakukan atau diceritakan oleh sahabat tentang sosok Nabi Muhammad, tetapi itu terikat dengan perkara-perkara Nabi sebagai manusia yang dilihat dari sisi biologisnya itu beliau manusia. Contoh misalnya Pak ya, contohnya misalnya ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu Pak perutnya seperti batu bertumpuk. Ada riwayat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Abu Isa At-Tirmizi, dikisahkan perut Nabi pernah disaksikan oleh seorang sahabat seperti batu bata yang bertumpuk. Oh, bahasa kita Pak, perut batu bata bertumpuk itu bahasa kita Pak, nah, six packs. Nah, beliau six pack Pak perutnya Pak. Nah, kalau kita bukan six pack Pak, kalau kita one pack. Kalau kita seperti saya ini Pak, one pack ini. Nah, jadi pertanyaannya Pak, kira-kira yang perutnya nggak six pack tidak mengamalkan sunnah Nabi nggak? Ya tidak mengamalkan sunnah Nabi, tapi tidak berdosa. Kenapa? Karena ini sunnah yang terkait diri beliau sebagai seorang manusia, gitu, sisi biologis. Maka kita tidak harus kemudian mencontoh dan mentaati itu. Tapi para ulama usul fikih mengatakan Pak, kalau kita ingin menteladani bagaimana fisik Nabi Muhammad yang tadi beliau memiliki raga yang bagus seperti ini, maka niatkanlah ketika kita ingin memiliki tubuh yang bagus seperti itu bukan hanya untuk kesehatan dan untuk penampilan saja, tapi yang paling penting adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yaitu menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan. Nah, disitulah nanti usaha-usaha seperti ini Pak akan bernilai pahala, yaitu karena mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi maka sekali lagi ya, istilah sunnah ini kita definisikan, kita pahami harus sesuai dengan konteksnya. Dan kalau istilah sunnah ini Pak digunakan dalam ilmu akidah, maka makna sesungguhnya adalah terkait dengan akidah yang benar yang diwariskan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara kitab-kitab yang menggunakan nama sunnah ya, misalnya adalah kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad, lalu ada kitab Syarhus Sunnah karya Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, dan lalu ada kitab namanya As-Sunnah karya Abdullah bin Ahmad, anak dari Imam Ahmad. Ada juga kitab Syarhus Sunnah karya Al-Barbahari, dan ada kitab Usulus Sunnah karya Imam Ibnu Zamanain. Nah, ini kitab-kitab ini semuanya membahas tentang masalah akidah ya. Kemudian yang keenam jemaah sekalian, ada ilmu akidah juga dinamai dengan ilmu al-fiqhul akbar. Al-fiqhul akbar. Nah, kalau ilmu fikih Pak yang kita pelajari untuk bagaimana kita ibadah, bagaimana kita bermuamalah, ini namanya disebut al-fiqhul asghar. Ya, tapi kalau kita mendapati ulama menulis kitab Al-Fiqhul Akbar, maka itu maksudnya adalah akidah. Nah, salah satu kitab yang disusun dengan nama Al-Fiqhul Akbar ini adalah karya Imam Abu Hanifah, An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi. Ya. Dan kitab Al-Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah ini banyak yang mensyarah. Ya, salah satunya yang mensyarah adalah ulama-ulama Hanafi, diantaranya saya lupa. Pokoknya ada ulama-ulama Hanafi yang bermadzhab Hanafi Pak mensyarah kitab Al-Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah. Kemudian kitab ini juga atau ilmu ini Pak, ilmu akidah juga dinamai dengan ilmu syariah. Ya. Jadi kalau kita mendapati ada kitab namanya Asy-Syariah Pak, itu juga mengisyaratkan kepada ilmu akidah. Nah, misalnya adalah kitab Ni'matud Dzari'ah fi Nusratis Syariah karya Imam Al-Halabi, lalu ada kitab Irsyadus Thiqat ila Ittifaqis Syara'i' ya karya Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani. Nah, lalu kemudian ilmu ini juga dinamai dengan ilmu kalam. Ya, dinamai dengan ilmu kalam. Nah, kalau yang namanya ilmu kalam ini banyak Pak ya. Misalnya ada kitab Ghayatul Maram fi ilmil kalam karya Imam Saifuddin Al-Amaidi, ada Syarhul Maqasid fi ilmi kalam karya At-Taftazani, ada Al-Mawaqif fi ilmil kalam karya Al-Iji, ada Nihayatul Iqdam fi ilmil kalam karya As-Sihristani, Asasut Taqdis fi ilmil kalam Ar-Razi, Al-Isyarah fi ilmil kalam karya Ar-Razi, Istihsanul Khawdi fi ilmil kalam karya Al-Ash'ari, Al-Musayyarah fi ilmil kalam karya Al-Kamal Ibnul Humam, Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam fi ma yajibu alaihi min ilmil kalam ya, karya salah seorang ulama besar dari Mesir, Al-Bajuri ya. Nah, ini semua isinya adalah terkait dengan
akidah. Tapi biasanya begini Pak, kalau ilmu kalam itu biasanya membahas tentang masalah akidah yang diperdebatkan. Ya, tapi kalau ilmu akidahnya sendiri ya ada yang membahas persoalan-persoalan yang diperdebatkan, ada juga tidak ya. Kemudian ilmu ini juga jamaah sekalian disebut dengan ilmu al-ilahiyat. Ilmu al-ilahiyat yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau ke bahasa Latin disebut ilmu teologi. Theo itu artinya Tuhan, logi diambil dari kata logos artinya ilmu. Maksudnya ilmu tentang ketuhanan. Nah, jadi ini istilah yang sebenarnya diambil dari istilah filsafat Yunani ya. Kemudian ilmu ini juga jamaah sekalian dinamai dengan ilmu muqaranatul adyan dan muqaranatul firaq. Atau dalam bahasa Indonesia artinya Pak, ilmu tentang perbedaan atau perbandingan agama. Kalau perbandingan agama namanya muqaranatul adyan. Contoh misalnya gini Pak, kita kalau membahas tentang iman kepada Allah Pak, kita misalnya membahas tentang Allah itu sifatnya adalah esa, Maha Esa, tidak bersekutu dengan siapapun, maka otomatis Pak kita akan membahas keyakinan yang menyekutukan Allah. Berarti kita sedang melakukan perbandingan nggak dengan agama lain? Ya, ini bukan menghina agama lain Pak ya. Misalnya kita ngomongin tentang Allah itu Esa, kita bandingkan dengan saudara kita yang meyakini Allah itu Trinitas misalnya Pak, atau Tuhan itu Trinitas. Kita bukan untuk merendahkan mereka ya, tapi untuk membandingkan gitu ya. Artinya ketika kita meyakini Allah Esa, otomatis kita harus mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun ya saudara kita sendiri agak masih bingung Pak tentang Trinitas itu sebenarnya siapa 3 oknum itu Pak? Hah? Bapak, Anak, Ruhul Kudus, atau Bapak, Anak, Ibu, atau Ruhul Kudus jadi 4. Nah, itu sendiri kan sebenarnya problem bagi mereka itu Pak. Ya udah itu urusan mereka sih Pak ya. Kalau kita mah nggak ada problem Pak ya, karena qul huwallahu ahad selesai ya. Makanya mau Muhammadiyah kah, mau NU kah, mau apapun ormas Islam Pak, semuanya sepakat Allah itu satu ya. Nah tentunya ini bukan untuk kita merendahkan keyakinan di luar Islam, namun ini kita butuhkan untuk membandingkan. Nah tetapi kalau perbandingan itu Pak di dalam internal umat Islam sendiri ya, kelompok-kelompok yang muncul di dalam umat Islam sendiri namanya disebut muqaranatul firaq. Misalnya kita membandingkan Pak antara Syiah dengan Ahlus Sunnah. Nah, kita membandingkan antara Qadariyah dengan Jabariyah misalnya. Nah, itu namanya disebut muqaranatul firaq ya. Nah, di antara kitab-kitab yang ditulis tentang masalah ini misalnya kitab Al-Farqu Bainal Firaq karya Al-Baghdadi dan kitab I'tiqadu Firaqil Muslimin wal Musyrikin karya Ar-Razi ya. Lalu kemudian ilmu ini juga jemaah sekalian disebut dengan ilmul awail. Ilmul awail itu artinya Pak adalah ilmu tentang pembicaraan orang-orang masa lalu. Awail itu diambil dari kata al-awwal. Al-awwal itu artinya yang pertama. Artinya ilmu ini Pak membicarakan apapun yang terkait dengan sesuatu yang ada sebelum manusia ada. Berarti apa Pak? Ngomongin apa? Nah, yang ngomongin Tuhan. Artinya kan sebelum manusia ada adanya pencipta gitu kan. Sebelum adanya makhluk adanya pencipta. Nah, maka ilmu ini juga disebut dengan ilmul awail. Nah, di antara karya ulama yang menulis tentang masalah ini adalah Tamhidul Awail wa Talkhisud Dalail karya Imam Al-Baqillani ya. Dan yang terakhir jemaah sekalian, ilmu ini juga dikenal dengan nama ilmu Al-Milal wan Nihal ya. Al-Milal wan Nihal ini artinya sebenarnya adalah ilmu tentang aliran-aliran akidah ya. Nah, misalnya kitab Al-Fasl fil Milal wan Nihal karya Ibnu Hazm dan kitab Al-Milal wan Nihal karya As-Sihristani ya. Baik, ini karena udah masuk waktu Isya, walaupun itu masih jam 6:30 Pak ya. Betul. Ini nggak kelihatan situ. Baik, kita mungkin dengarkan azan Isya dulu. Nanti sedikit saya akan tambahkan, baru nanti kita buka diskusi tanjam insyaallah. Baik, sebelum kalau ada yang mau ditanyakan, sedikit saya ingin menambahkan Pak ya. Terkait dengan ruang lingkup dari ilmu akidah ini ya, sebenarnya sih ruang lingkupnya sudah kita ketahui semua Pak, yaitu 6 rukun iman kepada Allah sampai iman kepada takdir. Tapi mungkin untuk menambah wawasan kita semua Pak, ke-6 rukun iman ini ya, sebagian ulama ada yang memerasnya menjadi 3. Jadi ke-6 rukun iman ini Pak ada lagi yang kemudian mengklasifikasikannya menjadi 3, yaitu al-ilahiyat wan nubuwat was sam'iyat.
Jadi kalau ilahiyat itu bicara tentang ma'rifatullah, bagaimana kita mengenal Allah, maka ini terkait dengan iman kepada Allah. Lalu an-nubuwat itu ma'rifatun nabi, bagaimana kita mengenal Nabi Muhammad. Dan as-sam'iyat ini terkait dengan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad terkait dengan perkara gaib. Karena malaikat, kitab, takdir dan hari akhir itu termasuk perkara-perkara gaib. Nah, jadi artinya iman kepada Allah itu disebut ilahiyat, iman kepada nabi itu disebut nubuat, sedangkan iman kepada malaikat sampai kepada takdir itu disebut as-sam'iyat. Nah, maka ada juga Pak yang kemudian memerasnya menjadi satu kalimat, atau bukan satu kalimat sih, lebih tepatnya adalah dua kesaksian kita tentang syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Artinya pokok akidah itu Pak sebenarnya dua kalimat syahadat, yang dari dua kalimat syahadat inilah yang kemudian melahirkan 6 rukun iman ya. Nah, namun di sisi yang lain ya Mas kalian, kita juga perlu memahami bahwa kalau kita bicara tentang masalah akidah terkait dengan 6 rukun iman tadi Pak, umat manusia terpecah menjadi dua. Pertama ada muslim, kedua ada kafir. Nah, adapun yang muslim ini bisa dibagi lagi menjadi dua. Kalau dari sisi akidah Pak ya, pertama adalah ahlus sunnah, yang kedua ada ahlul bid'ah. Nah, di sini ingin saya tegaskan Pak, istilah ahlul bid'ah itu dipakai oleh para ulama dalam masalah akidah, bukan masalah fikih. Ya, jadi kalau misalnya nih Pak, sekarang ini kan di bulan Rabiul Awal ada sebagai saudara kita yang membid'ahkan tradisi Maulid Nabi. Ya silakan, itu hak mereka, tapi jangan menisbatkan kepada yang memperingatinya sebagai ahlul bid'ah. Karena istilah ahlul bid'ah itu Pak dalam tradisi para ulama terdahulu ini persoalan akidah. Ya, bukan persoalan fikih. Karena Maulid Nabi itu masalah akidah atau masalah fikih Pak? Masalah fikih ya. Fikih itu artinya ya sama kayak kita berbeda tentang kunut subuh, kita berbeda terkait dengan apa perkara-perkara fikih. Nah, itu jadi jangan dimasukkan dalam bab akidah. Nah, adapun ahlus sunnah wal jamaah jamaah sekalian, oleh Imam As-Safarini Al-Hambali dalam kitabnya Lawamil Anwarul Bahiyah, beliau membagi ahlus sunnah wal jamaah yang merupakan akidah mayoritas umat Islam itu menjadi 3 mazhab. Kalau dalam masalah fikih Pak, kita mengenal 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Nah, sedangkan kalau dalam masalah akidah kita mengenal 3 mazhab ya. Mazhab yang pertama adalah Al-Asy'ariyah, pendirinya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ya, dan kedua adalah Al-Maturidiyah, Abu Mansur Al-Maturidi, dan yang ketiga Al-Athariyah yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad ibn Muhammad bin Hambal. Nah, ketiga ini semua Pak, ketiga mazhab ini bukan kita katakan sebagai akidah tandingan Rasulullah ya. Ketiga mazhab ini semuanya merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, tapi cara bagaimana mengkonsep akidah yang datang dari Rasulullah ini ada pendekatan yang berbeda ya. Maka pendekatan Abul Hasan Asy'ari namanya Asy'ariyah, pendekatan Abu Mansur Al-Maturidi namanya Maturidiyah, dan pendekatan Imam Ahmad disebut Al-Athariyah. Nah, jadi bukan hanya dalam fikih saja. Sedangkan di luar 3 kelompok ini Pak, atau 3 mazhab ini masuk kategori ahlul bid'ah. Nah, misalnya Al-Mu'tazilah, Asy-Syiah, Khawarij ya, dan banyak. Kalau ini kelompoknya banyak Pak. Nanti insyaallah kita akan bahas ketika membahas 6 rukun iman. Nah, adapun di luar umat Islam maka disebut kafir, yang mana kafir ini bisa jadi ilhad, wathani, dan ahli kitab. Ilhad itu artinya Pak orang yang kafir karena tidak percaya Tuhan. Ya, sedangkan kalau wathani percaya Tuhan tapi yang disembah adalah selain Allah. Sedangkan kalau ahli kitab ini percaya Tuhan tetapi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Misalnya Pak, saya tutup ya, seperti orang Yahudi Pak. Orang Yahudi itu menyekutukan Allah nggak Pak? Orang Yahudi? Hah? Orang Yahudi itu tidak menyekutukan Allah Pak. Tuhannya satu. Ya, mereka Yahudi itu termasuk agama monoteism, hanya meyakini satu Tuhan. Ya, walaupun namanya tidak sama dengan kita. Kalau kita menyebut Allah, mereka menyebutnya Yahweh, Adonai, Elia, dan seterusnya. Tapi yang jadi masalah Pak, kenapa mereka kemudian dikategorikan kafir? Mudah saja, sederhana saja, karena mereka menolak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ingin mendefinisikan istilah kafir itu secara sederhana Pak, bukannya mengesahkan Allah, tapi yang mengingkari ajaran Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia beriman kepada Allah tapi belum beriman kepada Nabi Muhammad, maka belum disebut apa? Muslim. Jadi kapan seseorang itu muslim? Bukan hanya ketika asyhadu alla ilaha illallah saja, tapi juga harus asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, itulah yang membuat orang-orang Yahudi masuk kategori kafir meskipun mereka mengesahkan
Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, nah inilah jemaah sekalian ya gambaran yang ini nanti sebenarnya kita akan bahas saat ada kasus-kasus masalahnya dalam 6 rukun iman, tapi setidaknya untuk kita kenal dulu ya istilah-istilah ini biar nanti nggak menjadi sesuatu yang asing lah kalau kita membahas ilmu akidah. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan jemaah sekalian. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pengetahuan kita tentang pengetahuan modern itu bagaimana kita mengkaitkan antara pengetahuan modern sekarang supaya kita bisa mendapatkan kita dengan kaitannya gambarnya dengan Al-Quran dan hadis. Pengetahuan yang modern sekarang ini meyakinkan kemanapun dengan ya. Baik. Pertama begini Pak, sebenarnya saya perlu sedikit luruskan dulu. Sumber ilmu kita itu sebenarnya adalah dari yang maha berilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi Pak, Allah ketika memberikan ilmunya atau mengajarkan atau menurunkan ilmunya kepada umat manusia, itu pendekatannya ada dua. Pendekatannya ada dua Pak. Pertama adalah lewat wahyu, dan yang kedua lewat ciptaannya, alam semesta. Makanya kalamullah itu Pak, firman Allah itu ada dua. Pertama adalah ada kalamullah yang berupa Al-Quran, dan ada kalamullah yang bersifat kauniyah, yaitu hukum-hukum Allah di alam semesta ini. Nah, Al-Quran dan hadis Nabi Pak, kita gabungkan menjadi satu karena itu adalah wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya tidak akan bertentangan dengan apa yang menjadi fakta-fakta alam semesta ini. Kenapa? Karena sumbernya sama, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Al-Quran dan hadis Nabi Pak dalam hal ini bukan kitab ensiklopedis ya. Jadi kalau kita misalnya ingin belajar ilmu kedokteran Pak, salah alamat kalau merujuk Al-Quran dan hadis karena Al-Quran dan hadis itu bukan kitab ensiklopedis, walaupun di dalam Al-Quran hadis ada isyarat-isyarat tentang ilmu sains, ilmu pengetahuan alam ya, tetapi tidak menjadi rujukan utama. Al-Quran dan hadis itu Pak, fungsinya dalam konteks ilmu pengetahuan yang sekarang ini berkembang di tengah umat manusia bukan sebatas sih, saya katakan Pak, sifatnya adalah untuk mengontrol, untuk mengerem Pak, agar ilmu pengetahuan dan sains yang berkembang dari pemikiran manusia itu tidak ateistik ya, atau tidak melampaui aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ fungsi Al-Qur'an hadis untuk memberikan kontrol. Dan yang kedua Pak, Al-Quran dan hadis menginformasikan sesuatu yang akal manusia tidak bisa mencapainya. Contoh misalnya Pak, ilmu kedokteran bisa menganalisa sebab-sebab kematian seseorang. Tapi pertanyaannya Pak, setelah manusia mati, dokter bisa tahu nggak kemana itu ruhnya Pak? Hah? Nggak ada yang tahu. Sumbernya dari mana untuk bisa kita tahu? Ya wahyu Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi di sisi yang lain Pak, Al-Quran dan hadis tidak melarang kita untuk mengembangkan pengetahuan lewat akal, tapi dengan catatannya selama tidak melanggar batasan Al-Quran dan hadis. Misalnya nih Pak ya, saya sebutkan ayat Quran 1 dan hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita Pak bahwa Islam menganjurkan untuk kita melakukan eksperimen terhadap alam semesta ini sebebas-bebasnya selama tidak melanggar syariat. Yang pertama Pak, coba kalau mau saya tanya Pak, ada nggak di dalam Al-Quran informasi cara bagaimana kita buat nasi goreng yang enak? Ada nggak Pak dalam Al-Quran? Ada Pak, bahkan 2 ayatnya Pak. Di surat Yusuf Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kita tidak tahu. Benar Pak? Berarti kalau kita mau masak nasi goreng yang enak Pak, apa arahan Al-Quran? Nah, bertanyalah kepada yang ahli. Nah, itu berarti arahan Al-Quran. Al-Quran tidak melarang kita untuk bertanya kepada yang ahli dalam ilmu-ilmu tertentu ya. Apalagi di surah Ar-Rahman Pak, Allah mengatakan di dalam Al-Quran itu kan disebutkan Allah memerintahkan kita untuk sampai mencapai tempat tertinggi kalau kita punya sultan, nah, punya kemampuan ya silakan saja. Nah, itu satu. Dan yang kedua Pak, hadis Nabi SAW terkait dengan Nabi membebaskan umatnya untuk belajar ilmu apapun yang bermanfaat, yaitu ketika Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Nah, hadis ini Pak, hadis ini muncul ketika Nabi SAW yang berasal dari Mekah, bukan seorang petani. Karena orang Mekah itu Pak, mereka bukan petani ya, mereka itu pedagang
Nah, saat mereka hijrah ke Madinah, bertemu dengan masyarakat Madinah yang memang hidupnya sebagai petani atau pekebun. Nah, di situ kemudian Pak, orang-orang Mekah, muhajirin Mekah ketika datang ke Madinah merasa heran dengan cara cocok tanamnya orang Madinah. Bagaimana mengawinkan antara dua benih kurma yang berbeda, yang secara logika orang pedagang Pak itu kayak aneh gitu Pak ya. Ya kenapa dikawinkan? Kenapa nggak ditanam aja satu benih lalu tinggal tunggu tumbuh bagus gitu kan? Akhirnya Pak, orang-orang Madinah saat itu mungkin karena sedikit terpengaruh dengan cara pandang orang Mekah, menganggap Rasulullah tidak suka dengan cara bercocok tanam kayak gitu. Akhirnya mereka kemudian tidak mengawinkan lagi dua benih yang berbeda untuk menanam kurma mereka. Tapi apa yang terjadi Pak? Hasilnya rupanya menjadi lebih buruk dari hasil sebelumnya. Nah, saat itulah kemudian diadukan kepada Nabi, dan apa kata Nabi Pak? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Dan Nabi juga mengatakan dalam satu riwayat Pak, walaupun ini hadisnya dipermasalahkan oleh para ulama, tapi bisa kita ambil maknanya, al hikmatu dhalatul mu'min anna wajadha fahuwa ahaqqu biha. Ilmu itu adalah barang yang hilang dari umat Islam. Dari mana saja kita mendapatkannya, walaupun dari non muslim, maka kita punya hak untuk mengambilnya. Artinya dalam hal ini Pak, kita nggak dilarang belajar ilmu dunia kepada non muslim. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ini Pak, ini arahan-arahan Al-Quran dan hadis. Tapi bukan berarti Al-Quran dan hadis adalah kitab ensiklopedis yang segala hal ada di dalamnya gitu ya. Namun hanya memberikan anjuran, perintah, arahan, termasuk dalam ini kontrol agar kita tidak melampaui batas. Nah, seperti itu. Nah, inilah cara bagaimana menghubungkan antara syariat Nabi Muhammad dengan ilmu pengetahuan. Tapi kesimpulan terakhirnya Pak, sebagai penutup, semuanya yang harus kita yakini Pak, ilmu apapun itu sumbernya dari yang maha berilmu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang paling dekat dengan Allah, yang paling takut dengan Allah adalah para ilmuwan. Kalau beriman, Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dan orang yang paling takut dengan Allah adalah para ulama. Ulama di sini bisa ulama agama, bisa juga ulama dunia. Selama itu arahnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak ya. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya Ustaz? Cukup ya? Baik, walaupun masih baik, kita mungkin cukupkan. Mudah bermanfaat apa yang kita bahas hari ini, dan mari kita tutup dengan munajah dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Hamdan na'imin hamdan syakir hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li muallimina wa asatidatina wa ustadatina wal jamil muslimin wal muslimat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qul qali astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.